Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat sebuah project IoT murah yang hanya menggunakan sebuah modul Wi-Fi kecil sebagai otak utamanya. Modul Wi-Fi ini harganya kurang dari Rp40.000. Gimana cara buatnya? Yuk ikuti terus videonya di sini. Untuk project IoT kita kali ini, sebenarnya saya sudah merancang desain PCB-nya seperti ini. Modul Wi-Fi yang saya katakan tadi sudah saya lebur menjadi satu dalam desain saya di sini. Jadi, modul ESP-nya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah IC ESP8266EX seperti ini. PCB ini saya gambar dengan tujuan agar meminimalisir ukuran project yang akan dibuat. Jadi, modul ESP8266-nya sudah menjadi satu keping dengan PCB modul relay-nya. Untuk bisa membuat desain PCB produk seperti ini, kita harus memahami modul Wi-Fi ESP8266-nya. Baik itu dari bentuk fisiknya, dan juga pinout yang akan digunakan. Informasi tersebut bisa dengan mudah kita dapatkan di internet dengan mengetikkan ESP8266 pinout. Selain itu, kita juga bisa menggunakan datasheet dari chip ESP-nya untuk menggambar skematik produk yang akan dibuat. Itu karena dalam datasheet komponennya sudah diberikan gambar rancangan minimum dari chip ESP-nya seperti ini. Karena project IoT ini akan menyalakan dan mematikan kelistrikan, saya juga akan mencari tahu bagaimana rancangan driver relay aktif low di internet. Bisa kita perhatikan, transistor yang digunakan adalah transistor dengan jenis PNP, di mana pin GPIO akan kita hubungkan ke basis transistor melalui resistor di sini. Lalu seperti biasa, sebelum saya mencetak PCB ini ke pabrik, saya biasanya melihat bentuk rancangan PCB saya melalui Gerber Viewer dari PCBWay.com. Maka PCB kita akan tampil sesuai dengan apa yang akan dicetak nantinya. Nah, untuk mencetak PCB-nya, teman-teman bisa langsung aja kunjungi di website PCBWay.com karena di sini mencetak 10 keping PCB 10 cm x 10 cm itu hanya dikenakan biaya sebesar $5 saja. Dan juga untuk jasa perakitan hanya $30 saja untuk 1-20 unitnya. Untuk order, kalian tinggal klik PCB instan di atas sini dan kalian juga harus mengetahui ukuran PCB yang akan dicetak. Jadi pertama-tama kita harus kembali ke software desain kita dan mengukur desain kita berapa dimensi panjang kali lebarnya. Setelah itu teman-teman bisa memilih berapa pieces atau berapa quantity PCB yang akan teman-teman cetak di sini. Saya memilih 10 keping saja karena ini merupakan project purwarupa saja. Lalu kita juga bisa memilih warna PCB dan juga ketentuan lain yang bisa kalian ubah. Dan teman-teman bisa lihat biaya PCB yang saya harus bayarkan hanya $5 saja di luar dari biaya pengiriman. Biaya pengirimannya di sini terlihat cukup mahal karena pengiriman paket yang saya pilih biasanya memerlukan waktu cukup cepat, yaitu hanya 3 hari saja sudah sampai di Denpasar, Bali. Lalu setelah teman-teman setuju dengan semuanya, maka setelah mengklik tombol Save to Chart, kita bisa langsung mengupload desain PCB kita tadi dan melakukan pembayaran selanjutnya. Tapi jika kita mulai dari sana, mungkin project IoT kita akan terlihat rumit banget. Maka dari itu kita akan mulai dari menggunakan modul Wi-Fi saja. Jadi di sini kita memerlukan sebuah modul Wi-Fi, yaitu modul Wi-Fi ESP8266 atau yang lebih dikenal dengan ESP01 seperti ini. Dan untuk bisa menggunakan modul Wi-Fi itu, kita juga harus membeli atau mempunyai sebuah USB TTL to ESP seperti ini dengan modifikasi jumper seperti ini di bawahnya. Itu tujuannya untuk membuka atau membuat sebuah
tombol agar kita bisa mengupload coding ke modul ESP-nya. Dan cara pasang modul ESP-nya ke USB TTL-nya pun jangan sampai terbalik karena di sini sudah ada tanda panahnya. Dan jika terbalik, ini akan merusak dari ESP8266-nya. Jadi seperti ini posisinya. Lalu kita juga perlu breadboard untuk mencolok-colokkan komponen yang akan kita gunakan. Dan di sini mungkin kita akan perlu sensor suhu DHT11 yang ada kelembabannya juga. Dan juga LED yang akan kita gunakan untuk praktek mengkontrol nyala lampu. Jadi kita tidak memerlukan Arduino, kita tidak memerlukan Node MCU atau modul lainnya. Yang kita perlukan hanya breadboard, lalu sensor DHT11 sebagai percobaan aja, LED, resistor pembatas arus, USB to TTL yang untuk ESP-nya, lalu modul ESP8266 dan juga kabel jumper. Nah, bagaimana cara merangkainya? Mungkin kita bisa mulai dari sensor suhunya dulu. Jadi di sensor suhunya cuma kita perlu 3 kabel saja, yaitu VCC, out, dan GND atau negatif. Jadi VCC-nya itu kita akan berikan tegangan 3,3 dan out-nya itu sebagai data out-nya. Lalu mungkin sebelum kita rangkai kita harus program dulu nih ESP8266-nya dengan cara memasang dulu ke USB TTL to ESP-nya seperti ini. Jangan sampai terbalik teman-teman ya. Karena kalau terbalik nanti chip di ESP-nya itu akan terbakar atau mungkin nggak terbakar ya. Mungkin bakalan mati sehingga tidak bisa digunakan untuk mengupload program. Setelah itu pasangkan ke USB di komputer. Maka setelah kita colokkan ke komputer, teman-teman akan lihat port yang akan kita gunakan untuk sebagai tujuan mengupload codingnya. Kebetulan di sini yang muncul adalah COM11. Ini berbeda dengan komputer teman-teman mungkin ya. Lalu setelah itu kita akan buka dulu port yang akan digunakan. Jadi teman-teman harus pastikan port COM11 itu juga ada di software Arduino-nya. Setelah itu kita juga harus memastikan board yang akan digunakan itu sudah dirubah menjadi ESP8266 generic seperti ini. Jadi kalau tidak ada, teman-teman harus install dulu board ESP8266-nya. Selanjutnya kita juga harus menginstal library yang akan digunakan. Karena saya di sini menggunakan Blink sebagai aplikasi mobile yang untuk mendapatkan dan mengirimkan data, jadi saya harus mengetikkan BLYNK di library manager. Lalu klik install. Di sini saya ada tulisan update karena saya sudah menginstal sebelumnya. Maka setelah teman-teman menginstal library ini, teman-teman akan melihat beberapa example code atau coding example yang bisa kita gunakan atau kita ubah sesuka hati. Nah, dari beberapa coding example yang ada di library Blink itu, saya sudah melakukan beberapa penggabungan coding antara coding untuk kontrol LED dan juga coding untuk membaca sensor DHT11-nya, dan jadinya seperti ini teman-teman. Jadi sama aja prosesnya. Kita harus mengincludekan file header-nya dulu, yaitu file library yang akan digunakan, baik itu dari Blink-nya dan juga dari DHT-nya. Lalu menentukan pin DHT yang digunakan, yaitu pin GPIO 0 dan juga DHT tipenya, dan juga di sini adalah token dari Blink-nya. Jadi token ini harus di-copy, jadi bikin aplikasi Blink dulu baru ke sini gitu teman-teman ya. Lalu SSID WiFi yang akan digunakan beserta passwordnya. Dan juga di sini kita buat coding untuk membaca data sensor suhu juga kelembabannya dari DHT11-nya. Dan data itu akan dilemparkan ke variabel di mana di sini namanya adalah H dan juga T. H dan T ini untuk membaca suhu dan juga kelembaban yang juga akan dilempar ke virtual 5 dan juga virtual 6. Nanti kita akan jelaskan di aplikasi Blink-nya. Lalu untuk di bagian setup, teman-teman bisa lihat di GPIO 2 itu kita gunakan sebagai output yang akan kita pasangkan LED. Kalau di project kita itu akan dipasangkan ke relay nantinya. Lalu kita akan memulai dan juga di sini kita setup timer selama 1000 milisecond atau 1 detik untuk mengirimkan data sensornya. Dan di bawah sini itu adalah coding di mana virtual 1 untuk tombol yang ada di aplikasi Blink-nya untuk menyalakan dan mematikan LED. Dan juga di bagian loop di sini cuma menjalankan 2 instruksi aja, yaitu blink.run dan juga timer.run seperti ini. Tidak ada coding lain lagi. Dan kita balik ke hardware lagi.
Setelah ESP8266-nya kalian pasang kabelnya, yaitu cuma VCC, GND, GPIO2 dan GPIO 0, lalu pin enable-nya dikasihin high gitu ya. Dan teman-teman siap untuk menyalakan ESP8266-nya. Jadi perlu diingat bahwa tegangan kerja dari ESP8266 ini adalah 3,3 volt. Jangan sekali-sekali kita berikan tegangan 5 volt walaupun dalam waktu yang pendek, karena itu bisa merusak dari chip ESP-nya. Jadi setelah memasang VCC dan GND menjadi satu dengan sensor, kita juga pasang pin GPIO 0 ke sensor DHT-nya, lalu GPIO 2 itu ke LED melalui resistor di sini. Jadi kita sambung dulu kabelnya. Dan seperti ini dia teman-teman. Jangan lupa juga kita harus pasangkan kabel power keluar yang akan kita colokin nanti ke power supply eksternal ya. Jadi di VCC yang paralel dengan ESP dan juga DHT11, kita pasangkan kabel positif dan negatifnya. Nah, biar lebih presisi di sini saya menggunakan power supply variable yang saya buat pada video yang sebelumnya gitu ya, teman-teman bisa cek. Dan di sini dengan sangat mudah saya bisa mengatur tegangan menjadi 3,3 volt dengan memencet tombol di sini. Lalu kita pasangkan dulu positif dan negatifnya, tapi belum diaktifkan ya. Dan kita akan balik dulu ke aplikasi yang ada di handphone. Install dulu software yang namanya BLYNK juga. Lalu klik tombol New Project di sini, karena di sini kita akan membuat aplikasi baru. Jadi tinggal klik aja New Project, lalu kita isikan nama project kita. Lalu setelah mengklik tombol Create, kita akan mendapatkan token yang kita perlukan tadi pada saat membuat program. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan saja widget-widget yang akan kita perlukan pada project ini. Yaitu mungkin karena suhu dan kelembaban, kita akan masukkan widget seperti meteran ini ya. Jadi satunya untuk suhu dan satunya lagi saya peruntukkan untuk kelembabannya. Serta saya harus menambahkan tombol. Nah, jadinya nanti bakalan seperti ini teman-teman. Jadi tombolnya kalau kita klik, dia saya hubungkan ke GPIO 2. Sini tertulis GP2, artinya GPIO 2. Dan juga untuk suhunya, di sini saya hubungkan dengan virtual 6 dan juga kelembabannya di virtual 5. Di situ tandanya adalah V6 dan V5. Teman-teman bisa lihat tadi di codingnya ya. Jadi kita bisa langsung aja running, lalu ada tanda merah di pojokan itu artinya alatnya belum terkoneksi internet. Kita akan nyalakan dulu alatnya. Maka setelah kita menyalakan, teman-teman bisa cek lagi statusnya di handphone. Itu seharusnya kalau sudah connect ke internet, tanda merah yang ada di pojok itu akan menghilang. Yang artinya kita bisa mulai mendapatkan data dan juga bisa mengkontrol nyala LED yang ada di breadboard tersebut. Dan kalau masih belum terhubung dengan internet, teman-teman bisa cek lagi koneksi internet di rumah teman-teman. Bisa kita lihat, di sini tanda merah sudah menghilang. Dan data sudah mulai kita dapatkan di sini teman-teman. Dilihat dari grafik yang sudah mulai bergerak per 1 detik. Lalu tombol on off di bawah sini sudah berfungsi dengan baik. Saya tekan on, dia LED-nya menyala. Saya tekan off, LED-nya langsung padam. Dan project ini mungkin bisa kita katakan 90% sudah jadi ya. Cuman kita harus menggantikan LED tersebut dengan driver relay agar kita bisa menyalakan lampu dengan beban yang lebih besar. Seperti lampu yang disuplai atau ditenagai dengan listrik PLN 220 misalkan, kita harus menggunakan driver relay di sini. Atau mungkin teman-teman bisa berpikiran untuk membuat sebuah proyek kebun yang pompa airnya untuk mengairinya itu dinyalakan dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Mungkin akan lebih praktis dengan ditambahkan sensor kelembaban tanah. Nah, bagaimana teman-teman? Project ini menarik untuk teman-teman coba, baik itu mungkin untuk tugas sekolah atau mungkin teman-teman buat sebagai produk yang akan dijual dan akan teman-teman kembangkan. Mungkin sensor apa saja? Mungkin sensor kebocoran gas, mungkin sensor adanya api gitu ya. Ada banyak sensor yang bisa teman-teman gantikan
di sensor DHT11 ini. Nggak cuma sensor suhu aja, ada banyak sensor yang dijual di pasaran. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi kelewatan atau video saya terlalu kecepatan gitu ya, teman-teman bisa langsung download aja coding yang saya terapkan tadi. Linknya ada di keterangan video. Jadi tinggal download, lengkapi library-nya, dan teman-teman bisa coba langsung project ini di rumah teman-teman masing-masing. Oke, mungkin sekian dulu project IoT sederhana kita kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa.